Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam di bulan Ramadan, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan terkait pemikiran api Islam Bung Karno. Nah, bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kami di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk Alhamdulillah tetap kita membersamai kita. Setiap hari tadarus Ramadan. Tadarus itu biasanya mengkaji bagaimana keislaman kita, bagaimana Islam kita memberikan manfaat bagi bangsa dan bagi dunia, bagi umat, bagi masyarakat kita. Ya. Rekan-rekan, tadarus Ramadan pada edisi kali ini kita akan coba menjembatani bagaimana pemikiran Bung Karno terkait keislaman, yakni Bung Karno berusaha memberikan gagasan tentang memudahkan pemikiran Islam. Bung Karno menulis suatu artikel yang panjang, sangat panjang, terkait dengan memudahkan pengertian Islam. Di situ banyak sekali gagasan-gagasan penting Bung Karno, bagaimana Bung Karno melihat Islam itu seharusnya menjadi sebuah nafas yang selalu berkelindan bagi masyarakat di setiap zaman dan juga setiap tempat, guys. Menurut Bung Karno bahwa Islam itu harus selalu dikontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian juga harus selalu relevan dengan keadaan masyarakat. Banyak referensi-referensi yang dicantumkan oleh Bung Karno, bagaimana Bung Karno banyak membaca pemikir-pemikir di dunia terkait dengan keislaman. Salah satunya adalah Syed Amir Ali, kalau tidak salah. Nah, ini bukunya, teman-teman, tebal sekali. Bagaimana, coba kita bayangkan bagaimana Bung Karno kala itu membaca pemikiran seorang pemikir besar, Syed Amir Ali. Nah, lebih lanjut akan dikupas dengan tuntas oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Silakan, Gus. Ya, malam ini kita akan mengkaji salah satu bagian, saya kira terpanjang dalam tulisan Bung Karno. Betul. Yang ditulis di Panji Islam pada tahun 1940. Dan dalam hal ini kita mengetahui bahwa Bung Karno mempunyai satu kesadaran historis dan juga kesadaran sosial politik yang cukup luar biasa. Bahkan juga Bung Karno mempunyai kesadaran geopolitik. Ini yang ingin saya jelaskan tentang kenapa kita perlu melakukan rejuvenasi, menyegarkan kembali pemikiran Islam. Bahasanya Bung Karno adalah memudahkan pengertian Islam. Nah, Bung Karno bergerak dari satu filsafat sejarah Yunani, dari Heraklitus Panteri, bahwa hidup itu terus mengalir, hidup itu harus berubah, hidup itu harus menjadi lebih baik. Dan karena hidup kita harus menjadi lebih baik, jadi Indonesia, tulisan ini pada tahun 40, Indonesia masih dijajah. Dan Bung Karno sudah melihat jauh ke depan bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka. Itulah perubahan sunnatullah dalam bahasa kita, bahwa kita pada mulanya kita dijajah dan kita merdeka. Dan menarik perspektif Bung Karno tentang kemerdekaan itu. Bung Karno menyampaikan kemerdekaan itu dalam 3 ranah. Yang pertama adalah kemerdekaan jiwa, bahwa ya kalau orang kita merdeka dari penjajah, sungguhnya yang lebih penting adalah
kemerdekaan, kalau kita mendefinisikan kemerdekaan, bahwa jiwa kita merdeka, mentalitas kita merdeka, mentalitas pemenang. Ya. Kita tidak lagi mempunyai mental inferior, Ya. mental dijajah atau mental budak. Maka kalau Bung Karno mengatakan kemerdekaan sungguhnya adalah kemerdekaan roh, kemerdekaan jiwa. Dan kemerdekaan jiwa inilah sungguhnya adalah puncak dari kemerdekaan. Bahwa kita kemudian setelah merdeka, bahwa kita harus membangun Indonesia. Yang kedua, ini yang Bung Karno sampaikan adalah kemerdekaan akal. Makanya Bung Karno selalu menyampaikan perlunya rasionalisme, rasionalitas. Perlunya bangsa kita itu menggunakan akal pikiran, menggunakan akal sehat, menggunakan akal budi. Di dalam Al-Quran kata akal itu juga menggunakan hati nurani, gitu. Hati nurani menjadi pemandu kita untuk mencapai cita-cita dan mimpi dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kemerdekaan yang ketiga yang dimaksud oleh Bung Karno adalah kemerdekaan ilmu pengetahuan. Bayangkan, ini sangat luar biasa pada tahun 40 ya. Dan dari tahun 40 sampai sekarang tahun 2025. Ini sangat luar biasa dan ini menjadi kunci kita untuk bisa mencapai cita-cita dan dari babak berbangsa, bahwa kita harus punya jiwa yang merdeka. Ada satu keyakinan bahwa kemerdekaan ini akan menjadi jembatan emas untuk kita mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu kemudian kita menggunakan akal kita, tetapi juga ada kemerdekaan ilmu pengetahuan. Dan sekarang kan adalah zaman sains dan teknologi. Di antara ciri-ciri negara maju adalah negara yang betul-betul maju secara sains dan teknologi. Misalnya Cina sekarang yang kita lihat. Cina sekarang ya harus diakui mereka leading dalam sains dan teknologi. Ada lompatan-lompatan yang sangat luar biasa di Cina. Nah, tiga konsepsi kemerdekaan ini sejatinya menjadi ruh dari kita semua sebagai bangsa dan bernegara ini. Dan itu relate sesungguhnya dengan Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita memahami dalam terma-terma keislaman, ada satu ayat yang selalu dikutip oleh Bung Karno itu, dan ini sungguhnya selalu dikutip oleh para tokoh-tokoh besar di dunia Islam. Syekh Thohir bin Ashur di Tunisia misalnya, Muhammad Abduh. Saya masih ingat di diktat kuliah saya di Al-Azhar itu ada satu ayat ini selalu dikutip di diktat itu. Berbunyinya adalah, yang Bung Karno juga sering mengutip ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu esensinya adalah kemerdekaan itu, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita mengubah nasib kita sendiri. Dan mengubah nasib kita sendiri esensinya bahwa kita adalah makhluk yang merdeka. Dan oleh karena itu kita harus jiwa kita merdeka, pikiran kita merdeka, dan kita mempunyai satu kecenderungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik dari ini semua, karena kalau Bung Karno berbicara itu tidak hanya dari segi filosofi juga, tetapi juga Bung Karno mencoba untuk memahami peta geopolitik, bagaimana Islam itu diterjemahkan dalam sebuah negara. Ada beberapa negara, saya tak cuma jelaskan, misalnya Bung Karno memberikan contoh bagaimana Turki, bagaimana Turki mencoba untuk melakukan modernisasi. Kita tahu bahwa Turki setelah jatuhnya dinasti Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk memilih jalan sekularisme. Jadi Turki menjadi negara yang modern, yang betul-betul menjadikan kemodernan itu sebagai jalan bagi kemajuan Turki.
Dan Turki tentu saja negara yang mayoritas Muslim karena mempunyai latar belakang historis dari dinasti Utsmaniyah. Yang kedua Mesir. Nah Mesir kata Bung Karno menarik. Walaupun Mesir itu masyarakatnya itu konservatif ya, tetapi juga Mesir itu mempunyai gagasan-gagasan kemodernan, mencoba untuk menjembatani antara tradisi dengan kemodernan. Secara lebih khusus dia mengatakan betapa posisi Al-Azhar itu tempat saya kuliah itu sangat kuat, dan memang sangat kuat Al-Azhar itu. Tetapi walaupun begitu di Mesir itu sejak Muhammad Ali, saya kira sampai sekarang itu kecenderungan reformasi dan modernisasi pemahaman keislaman terus berlanjut. Dulu memang Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh itu orang yang mencoba untuk mengajak kita semua untuk menggunakan akal, untuk bagaimana Islam itu dipahami secara rasional. Itu Muhammad Abduh. Di dalam orang lulusan Al-Azhar dan salah satu ulama terkemuka di Al-Azhar. Itu yang kata Bung Karno menarik sekali. Lalu Bung Karno menyebut Al-Islam Usul Hukum itu Ali Abdul Razik. Ini dasar sekali. Dan saya sarankan generasi muda juga membaca buku ini, karena buku ini menjelaskan bahwa Islam itu tidak berbicara tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu diserahkan kepada kesepakatan kita semua. Maka kata Ali Abdul Razik dan Bung Karno saya kira setuju dengan ini, bahwa khilafah itu bukan konsep yang Islami, itu ada konsep yang digunakan pada fase tertentu. Lalu kemudian Bung Karno juga menyebut satu buku yang sangat terkenal, yaitu Qasim Amin Tahrirul Mar'ah. Bagaimana kalau sebuah bangsa ingin menjadi modern, bangsa itu harus memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan. Memang dua sosok seperti Ali Abdul Razik dan Qasim Amin mendapatkan penentangan di Mesir, tetapi harus diakui gagasan-gagasannya seperti Ali Abdul Razik dan Qasim Amin ini sampai sekarang menjadi kajian dan menjadi rujukan di banyak negara. Lalu Bung Karno juga menceritakan tentang Palestina, bagaimana Islam dalam konteks Palestina yang lebih menonjol tradisinya daripada kemodernannya. Lalu kemudian menyebut India, politik identitas di India, di mana setiap agama ingin menonjolkan identitas agamanya masing-masing. Dan yang terakhir, lalu kemudian ada pergulatan antara Hindu, Ahmadiyah dan lain-lain. Bung Karno juga mengisahkan tentang Arab Saudi. Bagaimana Arab Saudi melalui Wahhabisme mencoba untuk mengambil satu corak keagamaan yang relevan. Nah, tetapi apa yang menarik dari kisah Bung Karno ini, bahwa setiap negara itu mempunyai ciri khasnya tersendiri. Itu yang pertama. Dan ini berlaku seperti yang saya sering katakan dalam mazhab Maliki, al-'adah muhakkamah, bahwa kebiasaan itu dapat menjadi sumber hukum. Jadi misalnya kalau kita ingin memaksakan bahwa kita seperti Turki, ya tidak mungkin. Atau kita seperti Mesir tadi, tidak mungkin. Atau kita seperti Saudi, Palestina, seperti Saudi, Indonesia pasti berbeda. Dan oleh karena itu kemudian Bung Karno mengajak kita untuk merefleksikan dari seluruh pengalaman-pengalaman itu, untuk bagaimana Islam Indonesia itu selalu kelihatan fresh, segar, dan Islam itu memberikan warna bagi Indonesia dalam konteks tadi itu ilmu pengetahuan, kebangsaan, dalam konteks hubungan antar negara. Makanya kata Bung Karno, Islam itu harus selalu mudah, gitu. Harus selalu mudah sehingga Islam itu memberikan manfaat. Dan
pikiran Bung Karno yang sangat panjang ini, alhamdulillah ya, kalau kita lihat sekarang, saya kira di kelompok-kelompok Islam ya, terutama NU dan Muhammadiyah, saya merasakan itu memudahkan pengertian Islam di ormas-ormas itu terjadi. Ya, di Nahdlatul Ulama saya adalah sejak zaman Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sampai sekarang itu terjadi memudahkan pemahaman Islam itu. Di Muhammadiyah sudah pasti, karena Muhammadiyah adalah organisasi yang modern. Dan puncaknya Bung Karno mengatakan, oke, kita meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber dalam kita beragama dalam konteks umat Islam. Tetapi kata Bung Karno, yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita memudahkan, mereformasi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh karena itu kalau kita lihat, alhamdulillah dalam banyak hal kita melihat bahwa keberislaman kita di Indonesia memberikan warna positif pada kebangsaan kita. Ya puncak karya Bung Karno ya tentu saja adalah Pancasila itu. Pancasila itu kemudian memberi keyakinan bahwa Islam itu dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan bagi dunia. Nah, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Gus Mis berdasarkan dengan tulisan-tulisan Bung Karno di memudahkan pengertian Islam pada tahun 40, saya kira itu menjadi sebuah gambaran bahwa pemikiran Bung Karno terkait Islam itu sudah komprehensif, Gus. Mulai dari tulisan beliau tentang Islamisme, nasionalisme dan juga Marxisme, kemudian juga surat menyurat beliau dengan Ahmad Hasan, hingga memudahkan pengertian Islam itu menjadi sebuah khazanah yang membuktikan bahwa Bung Karno seorang pemikir keislaman. Nah, banyak sekaligus komentar-komentar Bung Karno terkait dengan taklidisme. Beliau banyak sekali mengkritik taklidisme dan juga memacu umat ini untuk maju ke depan, berislam secara maju ke depan. Nah, dalam konteks Indonesia, apa yang Bung Karno maksud dengan, atau apa yang beliau inginkan dengan mengkritik taklidisme tadi? Ya, tadi itu ada kecenderungan bahwa kita memahami bahwa Islam yang ada di Mesir, Islam yang ada di Arab Saudi, Islam yang ada di Turki, paten sudah tidak bisa diganti. Kita ingin dibawa ke Indonesia. Misalnya satu fenomena belakangan yang menonjol, kita ingin menerapkan khilafah di Indonesia. Itu kan satu fenomena yang kita hadapi sekarang. Gitu. Ada kecenderungan orang ingin membawa satu konsepsi khilafah versi mereka, yang misalnya Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir Indonesia gitu. Dan itu kan taklidisme, ya, satu paradigma, satu konsepsi yang berada di luar, dan kita ingin bawa plek-plek ke Indonesia, atau mungkin juga ada salafisme atau wahabisme yang dari luar ingin kita bawa ke Indonesia misalnya. Nah, Bung Karno sudah mengingatkan kepada kita semua, Indonesia itu berbeda dengan mereka. Bukan hanya Indonesia, setiap negara itu punya karakteristik tersendiri bagaimana dalam memahami keislamannya itu sendiri. Maka perlu ada istihad, perlu ada rethinking of Islam. Jadi kata Bung Karno bahwa bagaimana memikirkan kembali Islam itu agar selalu relevan dalam kontekstual, dalam konteks Indonesia, dalam konteks zaman now, zaman sekarang gitu. Dan istihad itu sangat dibutuhkan ya, dan kita lihat memang ya alhamdulillah, misalnya kalau kita lihat sosok-sosok besar seperti Nurcholish Madjid. Sosok Nurcholish Madjid itu kan melalui Islam yes, politik Islam no misalnya. Lalu kemudian gagasan tentang sekularisasi pada waktu itu menghidupkan kembali pemikiran Islam, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan Nurcholish Madjid ya. Bahwa memang kita sebagai umat Islam ini harus betul-betul memahami Islam dengan benar. Beda antara Islam dengan politik Islam. Islam itu sebagai sebuah agama kita yakini adalah agama yang di dalamnya ada kebaikan, ada kebenaran, mendorong kita kepada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Kita sebut dengan maqasidus syariah, itu membawa Islam itu visinya adalah al-maslahah al-ammah, memikirkan kepentingan bersama.
Nah, tetapi kemudian ada orang yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar politik. Gitu. Nah, ini yang kemudian bisa mereduksi keluasan makna Islam. Ada satu pandangan dari Imam Ali itu yang sangat terkenal, al-Islamu bahrun qa'ruha la tudrak atau qa'ruha la yudrak. Tergantung mengacu kepada qa'run atau bahrun. Artinya bahwa Islam itu adalah agama yang makna dan esensinya itu sangat luas sekali. Maka sangat aneh saja kalau hanya kita mereduksi Islam secara politik. Dan apalagi Islam secara politik itu variannya sangat luas sekali. Kita menggunakan fase zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khilafat Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, itu berbeda varian-variannya memahami misalnya konsepsi khilafah itu sendiri. Lalu kemudian misalnya ada Nurholisme aja soal sekularisasi. Bagaimana kita menolak sekularisme, tetapi kita harus melihat ada sekularisasi, ada hal-hal duniawi yang kita harus tempatkan pada tempatnya. Memahami hal-hal misalnya kecenderungan kita terhadap ilmu pengetahuan, misalnya umat Islam. Ya kita hidup di dunia ini membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan persoalan-persoalan, dan kita melihat bahwa pembaharuan Islam di Indonesia dan yang menonjol sejak zaman Gus Dur, kemudian terjadi gelombang pembaharuan Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan saya adalah termasuk generasi yang terlibat langsung dalam pembaharuan bagaimana relevansi Islam dengan demokrasi, bagaimana relevansi Islam dengan kesetaraan gender, dengan keadilan gender, bagaimana relevansi Islam dengan hak asasi manusia. Wah, itu kan satu lompatan besar yang kalau kita lihat di dunia Islam yang lain. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebenarnya yang menarik. Dunia Islam yang lain ini, terutama Timur Tengah, ya kalau Tunisia saya kira termasuk salah satu negara yang juga dikenal dengan memudahkan pengertian Islam. Pembaharuan Islamnya luar biasa di Tunisia ini. Bahkan yang terakhir, Tunisia ini termasuk setelah referendum kemarin negara yang menghapus klausul Islam sebagai agama negara. Jadi di Tunisia ini dalam konstitusi yang baru itu mengatakan negara ini berdasarkan hak asasi manusia dan mendorong konstitusi syariah. Ya Pancasila sebenarnya ini di Tunisia. Jadi sekarang ada 3 negara yang secara eksplisit gitu tidak menyebutkan konstitusinya bahwa negara berdasarkan Islam, yaitu Turki yang negara sekuler gitu berdasarkan sekularisme, lalu kemudian Tunisia, kemarin Indonesia. Tetapi yang lebih menarik, orang semua mengatakan model Indonesia model yang terbaik. Hasil ijtihad Bung Karno bahwa negara berdasarkan Pancasila, bahwa kita ini bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, adalah kita negara yang dalam jiwanya itu membawa misi substansi agama-agama. Jadi bahwa substansi agama-agama itu ikut mewarnai Indonesia melalui satu sila itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sekarang juga melakukan reformasi. Negara Arab Saudi misalnya belakangan terjadi reformasi, perempuan sudah bisa menyetir, perempuan bekerja, perempuan bahkan masuk dalam militer. Sepak bola. Iya, sepak bolanya ya berkembang gitu. Dan modernisasi juga dalam bidang pendidikan. Nanti Arab Saudi juga akan mengembangkan satelit, mengembangkan nuklir. Misalnya di negara Teluk, di Emirat dan Doha sekarang kampus-kampus terbaik Amerika, misalnya Emirat sekarang punya cabang Harvard, Yale di kampus mengembangkan ilmu pengetahuan sekarang gitu. Kemerdekaan akal, kemerdekaan sains, teknologinya berkembang dengan sangat pesat di negara-negara Teluk itu. Jadi pemikiran Bung Karno yang ditulis pada tahun 40-an sekarang
menjadi fakta di kawasan betul, Timur Tengah ini gitu. Sangat relevan. Nah, oleh karena itu kita sekarang bagaimana pemikiran Bung Karno ini tetap dibaca, tetap didiskusikan, dan lebih penting bagaimana agar gagasan itu menjadi realitas, menjadi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan ya kita sangat bangga kita punya ITB, kita punya UI, kita punya UGM, kita punya UNER, kita punya Undip, punya kampus-kampus yang juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa kampus-kampus baru yang muncul juga ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, dan karena itu kemudian sebagai bangsa kita boleh berbangga, kita bangsa yang punya masa depan, dengan catatan bahwa kita umat Islam juga berperan bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai kita umat Islam itu menjadi penghambat bagi kemajuan Indonesia. Kita sudah punya Bung Karno yang gagasannya tadi itu sangat luar biasa, mengajak kita untuk terus berpikir, tidak hanya sekedar taklid gitu, dan beristihad, berpikir itu, mengembangkan pengetahuan itu yang kemudian akan menjadikan Indonesia bisa berkolaborasi, mungkin bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Terakhir Gus, dampak Gus kalau umat Islam tidak melaksanakan rethinking atau umat Islam menganut taklidisme tadi, bagaimana Gus dampak bagi bangsa dan juga negara dan tatanan masyarakatnya? Ya, kalau kita berhenti berpikir hanya taklid, ya, tidak memudahkan pengertian Islam, maka kita akan ketinggalan zaman. Kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang lain itu. Kita hanya menjadi penikmat atau bahkan penghambat. Dan karena itu kita perlu belajar dari Bung Karno. Bung Karno juga membaca peta geopolitik. Bagaimana relasi Islam dengan negara, relasi Islam dengan ilmu pengetahuan, bahwa negara-negara lain, bangsa-bangsa lain sudah melakukan lompatan-lompatan perubahan yang besar, dan kita juga harus belajar dari mereka untuk melihat kita ini posisinya seperti apa gitu. Kalau saya misalnya sekarang kampus-kampus UIN, Universitas Islam Negeri, Universitas Islam Negeri, yang sekarang jumlahnya sekitar 400 gitu. Itu satu lompatan besar. Karena kalau dulu kan IAIN itu kan hanya belajar agama. Belajar fikih, syariat, usuluddin gitu kan. Sekarang sudah UIN kita. Di kampus-kampus Islam kita sudah ada kedokteran, ada pertanian, ada manajemen, ada teknologi, ada IT. Itu luar biasa di kampus-kampus Islam kita sekarang. Artinya gagasan Bung Karno itu ada dalam UIN itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana UIN kualitasnya itu ditingkatkan dengan mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya kalau sekarang misalnya ya dulu kita bicara negara Eropa, Amerika, sekarang sudah ada Cina juga, ada Jepang, ada Korea Selatan. Mungkin tetangga kita ada Singapura. Kita bisa belajar dari mereka. Dari analisis saya dan pengamatan saya terhadap dari segi pengetahuan kita ini, saya bisa berbangga lah, walaupun memang kualitasnya memang perlu ditingkatkan. Dan oleh karena itu sekali lagi bahwa kita umat Islam harus ikut berperan dalam proses perubahan zaman, karena panteri seperti kata Bung Karno bahwa hidup itu terus berubah, hidup terus mengalir seperti air, sehingga dia menemukan jalannya sendiri. Tetapi itu perlu kemerdekaan jiwa, perlu kemerdekaan akal, dan perlu kemerdekaan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Atas apa yang telah kita bahas pada malam ini, sangat kaya sekali kita mengupas pemikiran Bung Karno. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Tadarus Ramadan episode kali ini. Insya Allah kita akan hadir pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Maybe I like this road.